isolasi mandiri dari hal-hal yang dari virus-virus ya, yang meracuni. Bukan badan. Kalau COVID kan badan, ini meracuni. Ada kedai kopi di jalan di Ciamis itu sekarang udah nggak ada. Ada tagline, mungkin Tuhan menciptakan kopi supaya kita semua bisa berteman. Itu dia. Konten itu kan dari warung sebetulnya. Revolusi Prancis dari warung. Dari kafe. Ya dari warung. Dari kedai. Kedai kopi itu bahaya. Dari kedai kopi muncul pemberontakan. Adalah ledakan dari endapan letupan meledak nanti dia karena mungkin atau ujung-ujung pasti udah ada ya sebelumnya tuh udah ada memang banyak cekcok sih katanya udah ada tekanan yang tidak keluar terus dia udah curiga dia udah curiga ini malam ini katanya pasti mau terjadi lagi pertengkaran jadi dia siapin dulu barang dari tetangga diambil dia simpen di bawah kasur. Itu namanya udah termasuk ke rencana ya? Iya, udah masuk ke berencana. Karena dia bela-belain minjem sesuatu. Jadi kalau ada orang bercanda sien diduruk si aku aing. Itu teh sebetulnya sekarang patut diwaspadai ya. Sangat. Itu bisa masuk ancaman. Jadi ancaman ya Bu sekarang ya Bu ya. Walaupun candaan kan. Ketika itu dilakukan pada akhirnya jadi tindak kriminal berarti dia sebelumnya sudah melakukan ancaman ya sip mantap ini kita lagi menyambangi teman-teman hebat di Langgam Pustaka gitu. Memang tempat kita tempat cekcok dan bercekcok dengan segala macam topik ya. Tapi betul cekcok juga ya sebetulnya. Masalah film guntreng, masalah makanan guntreng gitu. Ya ketimbang cekcok yang berujung maut. Lagi musim sekarang. Lagi musim. Kade ayo kamu. Benar. Mana ada kade. Jeung batur kan sia dulu ku urang. Adik, sebenarnya ngeri-ngeri Kang Ibing teh aya nama terjadinya. Dipikir-pikir terrealisasi di tahun 2024 iya. Ya, satu demi satu. Jungkir balik. Ya, makanya memang perlu nih ruang-ruang seperti ini. Ya kita menyalurkan cekcok pada hitohnya gitu. Tapi biasanya sih yang senang berdiskusi dan cekcok secara live itu biasanya orang-orang tua ya. Kayak seumuran saya, anak-anak muda aja. Orang muda ini orang tua ini. Semangat muda kan Ibu Muhammad. Ini anak-anak muda jarang sekali suka gitu dengan sesi ngobrol diskusi itu jarang. Senangnya teh gini anak muda sendirian kamu ngomong jadi lama-lama anak muda kita mah jadi bisu kan orang-orang tua mah senangnya ngawangkong kayak gini balik ngawang kongres ngawangkong tuh beres-beres kaputing seserian tinggal bahas rokok tapi kan bahas planet misalnya tuh filsuf kumpul ada singna kan tiba-tiba mendadak filsuf jararo gak gabah tapi jararo makin penting makin bahaya topik teh bikin ngelantur pasti ini nanti ngomongin agama pas saya tadi si Buci ke rumahnya ayah si Eki Buci jeung Pak Jajang pas sore teh ringan ngebahas kue, donat. Begitu habis maghrib membahas eksistensi Tuhan. Tapi jam 8 petik geus eureun orang teh bahaya ya. Jam 8 geus ngabahas eksistensi Tuhan. Awalnya teh di pesantren heula. Kehidupan pesantren, kemudian utang piutang.
mulai masuk jam 8 ngabahas eta. Heup, digana kudu heup deui mah euy. Paralik lah. Pertama donat geus beak ieu nya suguhan. Obrolan geus ngabahas eksistensi yang di atas. Aduh. Di rumah ibu? Si jara di ateis kembali kepada kepercayaan. Kadang juga mah dihareureutkeun. Dari ada kalimat-kalimat yang meletus gitu ngebahas kitab suci, misalnya gitu-gitu mempertanyakan semakin kan ada yang bilang ilmu pengetahuan itu asalnya dari iblis. Kenapa? Karena ada benar Hawa, jangan makan buah pengetahuan gitu kan. Kalau makan itu kamu menjadi tahu ini benar dan salah. Jadi semakin banyak kamu berpengetahuan, semakin kecil kamu percaya. Jadi ulah banding pengetahuan, kamu yang beriman, benda aja mengulik itu aja keimanan. Cenah. Kumanya bukan memperdalam keimanan teh kudu dengan pengetahuan teh amun. Makanya ayeuna mah loba si Alkitab teh nyeting Al-Qur'an yang orang Jawa mah Alkitab dicocok-cocokkeun jeung ilmu pengetahuan meskipun maksa. Misalnya teori penciptaan itu sebenarnya apa menurut dia bla 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 bumi itu Big Bang itu begini dipaksakeun asup gitu kan. Memaksakan eta gitu jadi nanti. Di Alkitab aya Bu cerita tentang teori penciptaan eta. Ya, tapi kan penciptaannya kan bukan dengan teori Big Bang. Kan dipaksakan untuk bisa masukkan ini. Penciptaannya kan cuma dari sabda. Allah bersabda, jadilah terang dan gelap. Allah bersabda, jadilah segala macam. Teh masih baca kitab kan? Saya teh. Tiap maghrib teh siga aruran. Saya teh. Itu bisa we, aku juga aruran tiap maghrib gitu. Tiap penting itu subuh. Orang teh masa SMA sampai kuliah teh saya teh orang yang sangat religius. Isi Alkitab teh orang teh. Jadi kalau dari Alkitab kan ada banyak kitab-kitab. Misalnya buka kitab Yosua ayat sekian. Saya tuh udah tahu Yosua tuh di sebelah mana. Orang lain kan masih nyari-nyari. Saking ibu seringnya membuka. Orang masih di belah dia setak. Saking religiusnya orang teh. Mas sampai itu dulu, mas sampai gitu agama gitu. Ayah kan ya, ayah kan Ada sekolah kan orang membaca Alkitab setiap hari mendengarkan khotbah dari zaman aing main YouTube. Pertama minjem kaset, ada kaset pinjem di gereja, kaset khotbah pendeta apa. Terus darah apa kan ayat dijiji ketimbang aruran mah. Ayat Alkitab. Ya. Jadi saya dulu ngajar di di Gua Pipa tuh. Setiap pulang sekolah teh si anaknya salah seorang ke depan terus membacakan satu ayat untuk bersyukur terus nukaran itu apa namanya ya apa ya kudu maca tiap hari beda-beda tingginya apa nih kayaknya mah diwajibkan untuk membaca kemudian menyiapkan untuk membacakan gitu. Jadi mau nggak mau dia harus baca gitu wajib Jadi keluarga mau deh kuliah gitu. Ayat kan wajib baca setiap hari satu ayat yang nanti di sekolah bacain. Otomatis kan makanya kudu. Ibu dulu gitu. Gitu Ibu sekolah pernah sekolah di khusus Kristen? di Katolik. Di Katolik. Emang khusus itu dari SD SMP. SD di Bantul. Sekolah Katolik. Asik nih pertemuan. Nah, jadi nggak bahas sekolahan orang gitu. Nah, tadi nggak bahas warung, Kang Dudi. Warung tadi mah. Tina warung kela tuh. Karena naon geus jadi kemana-mana ya. Mantap nih pertanyaan yang Siap. Konten itu kan dari warung sebetulnya. dari warung. Revolusi Prancis dari warung. Dari kafe. Ya dari warung, Kafe, dari kedai.
Kedai kopi itu bahaya. Dari kedai kopi muncul pemberontakan. Ya. Kedai kopi emang. Ya jadi dari warung kan, warung bahasa orang mah warung gitu, Bahasa orang warung kopi. warung kopi kan. Jangan-jangan warkop deh namanya terbentuk tidak serta merta berasal muncul dari ruang kosongnya. Mungkin ada filosofi. Itu gerakan kayaknya. Mungkin ada filosofi itu ya, tidak serta merta gitu. Warkop DKI. Kenapa warkop? Kenapa nggak warung? Kan emang orang-orang pergerakan kan ada gitu anggota-anggota warkop. Ya itu dia, makanya kalau saya sih menenggarai itu gerakan. Artinya ya ketika sesuatu terbungkam, ya kan harus dibunyikan. Seperti halnya Pina kan. Pina itu membunyikan sesuatu yang terbungkam. Film Pina. Agus nuturkeun kan lebih kaya nih eta. Kang Dodi nuturkeun kan Ya bukan nuturkeun ya eta mah ngalaliwat we. masih belakang ini ya. Ngalaliwat we. Siapa teh? Oke, siap. Nah, menarik kan ini. Mohon izin nanti ini kalau saya sebar ya. Menarik perbincangan. Sip. Orang pakai baju hitam jadinya ini gara-gara Agus. Semua orang jadi pakai baju hitam gara-gara Agus. Sedang berkabung aja TP sama drama. Ya tuh. Baju hitam. Dengan banyak kebijakan pemerintah kita sedang berkabung ini. Nah, itu dia. Keluar lagi tahinya. Itu dari awal prolognya sudah begitu. Sudah kenceng itu. Ya udahlah, warung itu solusi gitu. Warung itu solusi. Kita keluar dari persoalan. Ya udah paling benar tuh wira swasta. Betul. Sip, oke. Dan di warung itu di ruang kreatif terutama ya yang seperti kayak gini-gini bisa mempersatukan lah insya Allah. Dan ya saya mohon maaf nih Joledar gitu karena memang lagi niis tadi ceritanya begitu. Lagi niis, lagi kalau zaman pandemi mah isolasi mandiri. Isolasi mandiri dari hal-hal yang Dari virus-virus. dari virus-virus Ya, yang meracuni. kan Bukan badan. Kalau COVID kan badan. Ini meracuni. meracuni. Itu ada kedai kopi di jalan di Ciamis itu sekarang udah nggak ada. Ada tagline. Mungkin Tuhan menciptakan kopi supaya kita semua bisa berteman. Itu dia. Itu dia. Oke, itu closing tuh. Closing. Sip. Mantap.